Ibu-ibu, silakan duduk ya. Hari ini saya yang bakal bayarin semuanya. Ya ampun, mewah sekali ya restorannya. Iya, ini pertama kalinya loh saya makan di restoran mewah seperti ini. Bu Bianca emang sultan sekali ya, bisa traktir kita di restoran mewah seperti ini. Sudah pasti saya itu sultan, karena saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Bu Bianca, seriusan kan mau traktir kita hari ini? Iya Bu Bianca, ini kan tempatnya mahal banget soalnya Bu Bianca. Jangan bilang Bu Bianca cuma traktir kita makanannya aja, minumannya kita disuruh bayar sendiri. Gak mungkin lah, saya bakal bayarin semuanya. Sampai biaya parkir, saya juga yang akan bayarin. Kalian tenang saja ya, suami saya itu kaya. Saya uangnya banyak kok. Ya ampun, Bu Bianca emang baik sekali loh. Makasih ya Bu Bianca, makasih ya. Bu Bianca emang istri pejabat yang paling dermawan sekali. Sama-sama. Oh iya, Isabel mana ya? Kenapa dia nggak kelihatan sekarang? Si Isabel itu pasti telat lagi Bu Bianca. Dia mah orangnya emang kayak gitu ya, nggak sopan dan suka telat. Iya, padahal kita ini mau ditraktir loh. Harusnya dia datang lebih awal nggak sih? Orang itu senang sekali ya dia seperti itu. Mungkin dia iri dan takut kalah sama aku, karena aku bakal traktir kalian semua hari ini. Bisa jadi itu Bu Bianca. Isabel itu kan selalu pengen kelihatan paling kaya kan. Pasti sekarang dia merasa terpukul karena Bu Bianca yang sekarang jauh lebih sultan. Sudah ya ibu-ibu, kita tidak boleh ngomongin orang seperti itu. Mungkin Bu Isabel lagi kena macet di jalan. Bu Bianca baik sekali ya. Kalau saya jadi Bu Bianca sih, saya malas banget ya ketemu sama orang itu, Bu. Ini Bu Isabel datang nih. Isabel, akhirnya kamu datang juga ya Isabel? Maaf ibu-ibu saya telat. Tadi bodyguard saya bingung nyari parkiran helikopternya di mana. Gak usah sok gitu ya kamu jadi orang. Iya udah datangnya telat. Sok banget lagi ngomongnya. Sadar dong Isabel, kita ini mau ditraktir sama Bu Bianca. Kok datangnya telat sih? Maaf Isabel, sifatmu ternyata belum berubah ya Isabel. Kamu masih ingin terlihat paling kaya di perkumpulan ini. Bukan gitu maksud saya Bu Bianca. Saya emang biasanya tuh naik sekali sok bakal sok terus selamanya. Suaminya aja sok peduli dan sok baik sama rakyat. Pantesan ya istrinya juga sok. Pasti kamu tuh iri dan takut kalah kan sama Bu Bianca. Makanya tadi kamu sok-sokan ngomong tentang helikopter. Sudah ibu-ibu, lihat itu Bu Isabel. Bu Isabel sampai diam tidak bisa berkata-kata loh. Sepertinya Bu Isabel sudah malu banget sekarang. Emang udah seharusnya malu Bu Bianca, orang datangnya aja telat. Bu Isabel, gak usah merasa paling kaya ya di sini. Bu Bianca tuh yang paling sultan di sini. Bener, lihat nih, Bu Bianca aja bisa loh traktir kita di restoran bintang 5 seperti ini. Kamu mana bisa? Sok banget lagi bilang naik helikopter ke sini. Bu Isabel, kamu gak usah halu ya jadi orang. Iya, mana ada orang yang bisa setiap hari naik helikopter. Itu kan mahal harganya. Cuman sultan terkaya aja yang bisa naik helikopter setiap hari. Kamu kalau bohong, itu yang natural dikit dong Isabel. Masa bilang naik helikopter ke sini? Kelihatan banget kan bohongnya. Kelihatan banget sih, Bu Isabel tuh iri sama Bu Bianca. Nggak mau kalah banget dari Bu Bianca. Bener, dasar tukang halu dan iri. Kalau kamu emang beneran kaya ya Isabel, buat acara juga dong kayak Bu Bianca. Traktir kita gitu loh, di tempat yang mewah. Nggak usah banyak ngomong doang. Mana mungkin Bu Isabel itu bisa seperti itu.
Bu Isabel kan cuman istri dari pejabat tingkat kota. Beda sama saya, yang istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Sabar ya Bu Isabel. Lain kali, jangan suka bohong dan halu di depan ibu-ibu ini. Jadi dibully kan kamu? Siapa yang bilang saya suka bohong dan halu? Ibu-ibu, nanti malam datang ya ke rumah saya. Saya akan buat pesta khusus untuk ibu-ibu. Apa tadi kamu bilang, Isabel? Kamu ingin mengundang kami ke pesta yang ada di rumahmu? Ya, saya ingin mengajak kalian ke rumah saya. Saya akan membuat pesta di sana. Isabel. Kebelet kelihatan kaya banget ya kamu, Isabel. Isabel, kalau kamu ingin mengadakan pesta, itu buatnya di ballroom atau di hotel, Isabel. Bukan di rumah. Bener itu katanya Bu Bianca. Kelihatan banget ya kalau kamu itu nggak pernah ngadain pesta mewah, Isabel. Rumahmu emang segede apa sih, Isabel? Mana mungkin kamu bisa buat pesta yang mewah di rumahmu itu? Bisa kok ibu-ibu. Ibu-ibu lihat dulu rumah saya nanti baru boleh ngomong. Rumah saya itu lebih besar daripada ballroom hotel-hotel manapun. Makin kelihatan lagi deh halunya. Ya ampun Bu Isabel. Mau kelihatan kaya itu nggak usah segininya loh Bu Isabel. Masa ngadain pesta di rumah? Pokoknya ibu-ibu nanti datang saja ke rumah saya. Saya jamin, ibu-ibu tidak akan menyesal melihat pesta saya. Saya yakin itu kamu, Isabel. Kalau ternyata rumah kamu jelek gimana? Kita nggak mau ya? Rugi waktu cuman buat ke pesta murahan. Bener itu Bu Isabel. Gak usah halu deh kamu jadi orangnya, Isabel. Bikin pesta kok di rumah sih. Tenang saja. Kalau memang nanti rumah saya jelek, ibu-ibu bisa bebas untuk terus mengejek saya. Oke, kami terima tawaranmu itu. Aku harus buat pesta yang super mewah hari ini supaya aku gak direndahkan lagi sama mereka. Asisten! Ya Bu Isabel, hari ini saya akan membuat pesta yang super duper megah di rumah ini. Dalam rangka apa ya Bu Isabel? Hari ini istri-istri pejabat dari seluruh negeri akan datang ke rumah ini. Jadi tolong ya asisten, kamu buat pesta yang super duper megah di rumah ini. Baik Bu Isabel, berapa total pegawai di rumah ini asisten? Ada 2.000 mbak dan 3.500 bodyguard Bu Isabel. Sepertinya cukup untuk melaksanakan pesta mewah di rumah ini. Kasih tahu mereka ya asisten, untuk menyiapkan pesta mewah itu sekarang. Siap Bu Isabel, akan saya kasih tahu mereka sekarang. Mama kenapa manggil asisten tadi, Ma? Apa? Hari ini Mama mau buat pesta yang mewah di rumah ini, Pak. Cuman sekali, Ma. Ada apa, Ma? Mama gak kuat, Pak. Direndahkan terus oleh istri-istri pejabat yang lain. Makanya, Pak, hari ini Mama mau buat pesta yang super duper megah supaya mereka tidak berani merendahkan Mama lagi. Bagus itu, Ma. Pokoknya Mama gak boleh kelihatan lemah ya, Ma. Iya, Pak. Apalagi pemasukan kita tuh lagi banyak banget, Ma. 25 triliun loh. Mama harus pakai itu ya, Ma, untuk bikin pesta yang mewah. Iya, Pak. Mama bakal pastiin uang itu akan habis hari ini. Nyonya, sedikit informasi Nyonya. Kendaraan Nyonya yang berada di Jakarta telat bayar pajaknya Nyonya. Telat? Kok bisa bodyguard? Padahal saya tuh bayarnya selalu tepat waktu loh. Kali ini Nyonya telat karena lupa memberitahu asisten untuk membayar pajaknya Nyonya. Ya ampun, mungkin karena saya udah punya banyak kendaraan kali ya bodyguard. Emang di Jakarta saya berapa punya kendaraan bodyguard? Setahu saya ada 345 mobil dan 746 motor Nyonya. Banyak juga ya bodyguard. Pantesan aja saya tuh lupa. Ya ampun, berarti ini saya bakal kena denda ya bodyguard.
Nggak apa-apa deh bodyguard, itu artinya saya bakal ngabisin banyak duit hari ini. Dan saya nggak perlu repot-repot lagi buat ngabisin duit itu. Nyonya tidak perlu bayar denda kok Nyonya. Kok gitu bodyguard? Karena mulai 10 November sampai 31 Desember, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan pembayaran untuk PKB dan BBNKB. Cukup bayar pokoknya saja Nyonya, tanpa sanksi tambahan. Bisa cek di website bapenda.jakarta.go.id atau sosial media @humaspajak-jakarta Nyonya. Wah, baru tahu loh saya bodyguard. Emang pajak kayak gini nanti buat apaan sih bodyguard? Pajak yang dibayarkan akan kembali untuk pembangunan dan pelayanan warga Jakarta Nyonya. Jalanan makin bagus, transportasi umum makin modern, dan taman-taman kota juga nyaman Nyonya. Wah, berarti ini saatnya ya kita menutup tahun dengan taat pajak. Apalagi sudah bebas bunga dan tanpa beban. Jadi kapan Nyonya bakal bayar pajaknya Nyonya? Sekarang ya bodyguard, nanti kamu ya yang urusin. Siap Nyonya. Saya transferin sekarang ya bodyguard. Udah ya bodyguard, saya udah transferin 100 miliar. Kok banyak sekali Nyonya? Sisanya buat kamu aja. Makasih ya bodyguard.